Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita berada di kebun tomat ya, di mana tanaman tomatnya sangat tinggi. Nah, lebih tinggi dibandingkan bapak ini ya. Untuk fase pertumbuhannya sebenarnya sudah memasuki pemasakan buah. Nah, bahkan yang seumuran tanaman ini sudah ada yang mulai dipanen. Nah, tetapi tanaman ini belum ada yang dipanen. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena tanaman ini terserang penyakit busuk batang seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk ciri-cirinya, batang berwarna hitam dan berair seperti ini ya. Petani di sini menyebutnya penyakit bolong-bolong. Nah, seperti ini ya tanaman yang terserang penyakit ini. Imbasnya bunga dan banyak yang tidak berhasil atau gugur jadinya. Yang biasa dilakukan oleh petani di sini ketika terjadi serangan penyakit seperti ini adalah memotong bagian tanaman yang terserang. Nah, biasanya dengan menggunakan gunting atau pisau kecil. Nah, pisau kecilnya seperti ini. Nah, yuk kita keliling-keliling dulu untuk melihat seberapa banyak yang terserang penyakit ini. Nah, kita keliling di kebun tomat. Nah, ini adalah salah satu gejala lagi ya. Nah, bisa dilihat batangnya berair dan busuk. Dan di sebelah sini ada parit kecil untuk menjaga air agar tidak tergenang saat hujan. Nah, yuk kita lanjut lagi. Ini bagian tanaman lainnya yang sudah terinfeksi ya. Bisa dilihat tanamannya menjadi layu dan mati. Sebagai gambarannya bahwa penyakit ini sangat banyak ditemui ketika musim hujan. Nah, ketika musim hujan dan didukung juga dengan kondisi tanaman yang terlalu rimbun. Nah, sehingga iklim mikro di sekitar tanaman menjadi lembab. Baik, jadi seperti apa penyakit busuk tanaman tomat ini? Nah, untuk busuk batang pada tomat ini disebabkan oleh spesies bakteri Pseudomonas yang ditularkan melalui tanah, termasuk Pseudomonas corrugata serta Pectobacterium cortophorum. Nah, bakteri ini dianggap sebagai patogen lemah yang menginfeksi tanaman tomat yang tumbuh cepat selama kondisi lingkungan berawan, dingin, dan lembab. Sedangkan untuk pengendaliannya, yang bisa kita lakukan adalah sanitasi kebun, terutama bagian tanaman yang sudah terinfeksi bakteri ini, termasuk akar. Kemudian kurangi penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan karena bakteri ini dapat
bertahan di dalam tanah sampai musim berikutnya. Nah, lakukan rotasi tanam sampai beberapa kali, jika memungkinkan sampai 3 tahun. Nah, selanjutnya perbaiki jarak tanam sehingga tanaman tidak terlalu rapat. Yang harus diperhatikan juga adalah perbaikan drainase kebun seperti di video sebelumnya atau di video awal. Nah, lakukan pemangkasan yang tepat juga, kemudian pemupukan dengan kandungan P dan K yang lebih tinggi saat memasuki fase produktif. Sedangkan untuk pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan penyemprotan bakterisida berbahan aktif tembaga oksisulfat atau copper oxide. Oke sobat agronomis, sekian sharing kali ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi dan bersama-sama kita memajukan pertanian Indonesia. Salam agronomi.